narasumber hari ini. Jadi hari ini kita mungkin salah satu series yang akan dicanangkan setiap hari Rabunya oleh Apindo dan juga PSMTI, di mana kita akan membedah banyak sekali sisi dari bisnis dan juga UMKM. Dan hari ini kebetulan saya akan membawakan marketing. Prinsipnya pada hari ini um, saya sudah lama di sales dan marketing dan banyak teori-teori marketing yang saya dapatkan baik dari sekolah maupun juga dari pekerjaan. Dan saya mencoba untuk bagaimana caranya teori-teori dan pengalaman saya yang sudah saya lakukan bisa diterapkan kepada UMKM. Jadi nanti kita akan membahas sedikit banyak tentang marketing, tapi saya akan buat bagaimana caranya bisa lebih gampang diserap. Gitu. Dan kalau misalkan memang nanti ketertarikannya banyak, tidak menutup kemungkinan kita akan membedah satu-satu. Karena marketing itu banyak sekali. Gitu. Nggak bisa dijelaskan dalam sekali duduk, dan setiap bisnis memiliki marketing yang berbeda-beda. Jadi yang hari ini akan saya bawakan lebih ke fundamental yang bisa diterapkan ke banyak lini bisnis, namun mungkin ke depannya nanti kita bisa uh, menuju ke spesialisasinya masing-masing. Baik, mungkin itu pembukaan dari saya. Mungkin boleh di next dulu. Terima kasih. Um, Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Renaldi Cahyo Baskoro. Saya sebagai Head of Marketing di PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. Sebelumnya saya di Diageo. Diageo adalah perusahaan minuman dunia berasal dari Inggris. Di balik merek-merek terkenal seperti Baileys, Smirnoff, dan Johnnie Walker. Lalu saya juga di Sampurna, Sampurna yang rokok ya. Waktu zaman saya itu rokok itu iklan masih paling gede gitu. Jadi ketika saya di sana marketing rokok itu masih sangat bebas dan menjadi salah satu kiblat utama tentang marketing di Indonesia. Saya juga pernah di Bank Indonesia, saya juga pernah menggarap Indonesian Film Festival, dan saya sendiri juga adalah bisnismen. Saya punya F&B, restoran kecil. Saya juga punya retail, menjual apa namanya barang-barang lah ya, barang-barang F&B, dan juga saya memiliki bisnis distribusi gitu. Jadi selain dari pengalaman korporat saya juga punya sedikit banyak pengalaman UMKM dan bagaimana caranya saya mungkin bisa membawa relevansi pengalaman saya baik dari korporat dan juga UMKM tersebut gitu. Mungkin next. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba menjalankan 4 objektif. Yang pertama itu kita mengetahui prinsip dasar tentang marketing. Yang kedua, kita ingin mengenal lebih jauh pelanggan Anda. Yang ketiga, kita ingin menentukan cara marketing yang konsisten. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih mengukur hasil tanpa ribet. Karena marketing itu banyak yang awam, oh gimana sih ngitungnya, haruskah saya ngeluarin duit banyak, tapi saya ngeluarin duit banyak, hasilnya seperti apa? Nggak ada, nggak kelihatan hasilnya. Nah, nanti hari ini kita akan bedah satu-satu marketing itu sebenarnya apa, tujuannya kemana, caranya bagaimana, dan di akhirnya bagaimana sih menentukan hasilnya berhasil apa enggak ketika kita melakukan marketing. Baik, mungkin di next dulu. Nah, saya ingin buka dari awal um, tentang mindset marketing. Banyak orang yang mungkin awam tentang marketing. Marketing itu cuma iklan. Kita print brosur, atau kita pasang billboard, atau kita bikin iklan, masukin ke TV, masukin ke YouTube, taruh di Instagram.
Atau mungkin ada yang berpikiran karena banyak sekali yang melakukannya, um, marketing itu potong harga biar semua orang mau beli produk kita, potong harga, diskon gede-gedean, kasih penawaran yang menarik, voucher dan segala macam. Nah, saya ingin mengatakan bahwa marketing itu bukan hanya iklan atau promo. Marketing itu lebih besar daripada itu. Marketing itu dari awal kita mendesain sebuah produk atau sebuah jasa, di situ marketing sudah ada. Sampai akhirnya nanti ke penjualan, bahkan purna jual pun termasuk di dalam marketing gitu. Lalu yang kedua, fokusnya adalah pelanggan, bukan berawal dari kita sendiri. Di sini fokusnya kepada pelanggan itu kita harus melihat dari awal sampai akhir, produk kita itu dipakai nggak sih sama orang, menjawab masalah dari orang atau tidak, orang-orang membutuhkannya atau tidak. Ketika itu belum terjawab, dan kita hanya fokus kepada produk yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, marketing itu perlu waktu. Nggak bisa kita ngegas di awal, habis itu langsung berharap tentang hasilnya. Jadi marketing itu perlu waktu untuk dibangun. Brand-brand besar itu tidak besar dalam 1-2 tahun. Brand besar itu butuh bertahun-tahun untuk menjadikan dirinya menjadi sebuah brand yang besarnya seperti itu. Nah, begitu juga demikian dengan UMKM, apalagi UMKM gitu, di mana kompetisi itu sangat ketat. Saat ini orang-orang itu berlomba-lomba untuk bikin brand sendiri. Kita ngomongin fashion, orang-orang udah bawa pakaian dari Thailand, dari Cina yang lebih murah. Kita ngomongin makanan, di Grab, di Gojek, kalian mungkin bisa melihat banyak sekali orang-orang punya warung, punya restoran, punya kafe, punya toko kopi. Bahkan toko kopi aja sekarang dari dulunya mungkin cuma Starbucks, tiba-tiba ada Janji Jiwa, tiba-tiba sampai sekarang ada Kopi Jago yang cuma 8.000. Jadi UMKM itu sangat-sangat apa ya namanya, cutthroat kalau dalam bahasa Inggris. Kompetisinya tuh cukup tinggi. Dan gimana caranya kita nggak ngegas di awal, tapi konsisten dari awal sampai akhir. Karena marketing itu perlu dibangun. Nah, um, saya pernah mendengar salah satu wejangan dari atasan saya, apa sih yang membedakan marketing gitu dengan sales. Nah, kalau sales itu bagaimana caranya kita bilang bahwa produk atau jasa kita itu bagus. Itu sales. Jadi kalau misalkan sales itu, oh produk kita bagus, produk kita apa namanya, paling keren, paling trendy, paling fashionable, atau paling bisa menjawab masalah-masalah Anda. Nah, marketing itu berhasil ketika orang lain bilang bahwa produk kita yang bagus gitu. Jadi pengakuan dari orang lain, review dari orang lain, bahkan influencer, komunitas dan orang-orang yang lain bilang bahwa oh pakai produk ini aja, oh pakai jasanya dia aja. Nah, itulah di mana saatnya ketika marketing itu berhasil, dan selalu marketing itu ujung-ujungnya ke sana, loyalty dan advocacy gitu. Mungkin next dulu. Baik, paling pertama dari marketing adalah bagaimana kita mengetahui pelanggan kita sendiri. Jadi, bagaimana mengetahui pelanggan Anda. Anda mau bikin bisnis baju. Baju kan banyak, dari harga paling murah sampai paling mahal. Dari baju santai, baju kerja, baju ke pantai, baju outdoor, baju naik gunung, itu semuanya berbeda-beda gitu. Nah, ketahuilah pelanggan Anda sebelum Anda menentukan kemana apa namanya, produk atau jasa Anda akan dibawa gitu.
Yang paling pertama kita harus tahu dari ciri khas pelanggan kita. Pelanggan kita itu usianya berapa, pekerjaannya apa, atau mungkin masih sekolah, umurnya berapa, gaya hidupnya seperti apa, apakah mereka orang yang suka rapi, atau mereka orang yang suka streetwear, atau mereka orang yang lebih suka bajunya monokrom, itu kan pasti beda-beda gitu. Begitu juga hobinya, hobinya naik gunung, hobinya ke pantai, itu kan pasti akan membedakan produk yang akan kalian tawarkan. Lalu status ekonomi, harganya berapa? Harga mereka memiliki expendable income-nya berapa. Itu juga mempengaruhi Anda dalam membuat pakaian dengan kualitas yang lebih mahal atau kualitas yang lebih murah, mau dibikin sendiri, which is mungkin bisa lebih mahal, atau mungkin mengambil barang dari Thailand atau mungkin dari Cina gitu. Dan juga yang terakhir adalah masalah apa yang mereka hadapi gitu. Jadi kalau misalkan orang naik gunung, masalahnya kedinginan. Nah, jadi kita harus bikin jaket gitu untuk membuat orang ketika naik gunung tidak kedinginan gitu. Nah, mungkin ini teman-teman juga pasti sudah tahu gitu. Kita berawal semuanya dari pelanggan. Nah, selain dari pelanggan, kita juga harus tahu kompetitor kita gitu. Tadi saya juga bilang bahwa di UMKM itu saingannya banyak. Nah, kita butuh analisa kompetitor kita. Mereka jualnya apa sih gitu. Misalkan kita mau mengambil market atau pelanggan yang sama dengan kompetitor. Contoh kita membuat baju outdoor untuk ke gunung gitu ya, perlengkapan untuk naik gunung gitu. Kita analisa kompetitornya siapa. Kompetitornya itu bikin bajunya seperti apa. Karena yang naik gunung kan juga banyak gitu. Mungkin ada yang suka naik gunung dengan warna-warni, tapi mungkin ada juga yang naik gunung warnanya mungkin lebih netral atau mungkin dengan motif-motif kamu gitu gitu kan beda-beda. Nah, bagaimana juga cara mereka memasarkannya gitu. Itu juga bergantung kepada kompetitor kita. Apa sih yang membuat kita berbeda dengan kompetitor? Kelebihan dan kekurangannya seperti apa gitu. Banyak sekali di dunia bisnis pesaing itu lebih unggul daripada yang pertama kali masuk. Seperti contohnya dulu BlackBerry adalah raksasa dunia ketika kita ngomongin soal smartphone. Semua orang pakai BlackBerry. Namun tiba-tiba Apple menyempurnakan konsep dari smartphone di mana tidak ada tombol, semuanya layar, dan akhirnya semua orang pindah dari yang tadinya pakai BlackBerry, semuanya pindah ke Apple. Dan Apple pun juga membuat seluruh smartphone hingga sekarang bentuknya hampir sama semua gitu dengan layar touchscreen dan mereka yang pertama kali melakukan itu. Mungkin bukan pertama kali yang melakukan itu, tapi Apple adalah yang pertama kali memasarkan dan menyempurnakan konsep dari smartphone itu. Nah, jadi kita juga harus tahu kompetitor kita siapa yang sudah ada di market gitu. Banyak sekali terjadi. Le Mineral, mereka masuk ke market baru sekali gitu. Waktu itu pemegang utama dari market adalah Aqua. Tapi Le Mineral bagaimana caranya dalam beberapa tahun terakhir ini Le Mineral bisa mengambil share sangat banyak dari Aqua dan sekarang ada di mana-mana. Orang minumnya sekarang minumnya Le Mineral karena ada manis-manisnya gitu. Jadi belum tentu yang kedua datang tidak bisa mengalahkan yang pertama. Dan ini juga menjadi motivasi kepada teman-teman UMKM untuk bisa masuk ketika kompetisi itu besar. Tapi kalau misalkan kita bisa menyempurnakannya, kita bisa mengalahkan yang sudah besar. Nah, disinilah yang ketiga kita harus menemukan keunikan kita. Perbedaannya apa sih gitu dan gunakan itu sebagai daya tarik kepada brand Anda. Gitu. Jadi yang paling pertama kita berawal dari pelanggan. Boleh mungkin di next. Nah, ketika kita sudah tahu pelanggan,
Di marketing itu ada yang namanya teori 4P, 4P of marketing. Dalam bahasa Inggris 4P itu ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Dan ini lumayan fundamental ketika kita merancang sebuah merek, baik itu apa namanya produk ataupun jasa, gitu ya. Um, Mungkin kita di fokus kali ini akan lebih sedikit banyak ke produk, tapi banyak juga yang bisa diaplikasikan kepada jasa, gitu. Nah, tadi 4P yang pertama adalah produk. Produk kita itu kita tentukan, ya, produk atau jasa lah ya. Jadi apa barang yang kita jual gitu. Gimana caranya kita menentukannya dari banyak hal. Tapi yang sudah pasti kita tahu dan melihat dari pelanggan kita bisa menentukan kualitas barang kita seperti apa, desainnya seperti apa. Karena ini bergantung kepada pelanggan kita yang ingin kita targetkan. Lalu variannya seperti apa? Kita jual, contohnya kita jualan UMKM kita jus. Jus itu kan pasti banyak. Ada jus apel, ada jus mangga, ada jus jambu, ada jus kedondong, dan segala macam. Nah, um, mungkin di kompetitor di market sudah banyak yang jualan jus mangga, jus apel, jus kedondong. Nah, kita mungkin bisa mengeluarkan varian-varian yang lain, misal jus duren atau jus sirsak atau jus lychee, jus yang memang belum ada di pasaran dan orang-orang tapi mencari gitu. Tidak menutup kemungkinan walaupun mungkin peminatnya lebih sedikit daripada jus-jus yang besar, tapi kalau misalkan belum ada pemain di sana, kita bisa masuk. Lalu yang ketiga, fitur dan manfaat. Ketika kita misal ngomongin sesuatu yang sifatnya memberikan manfaat. Misal contoh kita UMKM-nya adalah barang-barang elektronik gitu. Nah, misal kita bawa barang elektronik dan kita manufaktur sendiri di Cina, kita memiliki fitur-fitur atau manfaat yang bisa kita berikan ke konsumen berbeda dengan yang sudah ada di market. Saya pernah melihat beberapa contoh, misalkan mungkin teman-teman tahu ada um, brand namanya Dyson. Dyson itu kan kalau bikin hair dryer, kalau bikin kipas, mereka itu selalu nggak ada kipasnya, tapi anginnya kenceng dan teknologinya bagus. Cuma harganya mahal banget gitu. Nah, gimana caranya kemarin ada yang bisa meniru gayanya Dyson, tapi dengan harga yang mungkin 4 sampai 5 kali lebih murah. Nah, itu bisa menggunakan fitur yang sama tapi bisa memberikan manfaat dengan harga yang lebih murah gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, sorry, yang cukup besar juga apalagi zaman sekarang adalah layanan purna jual. Jadi setelah kita menjual produk kita atau setelah menggunakan jasa kita, konsumen itu bisa kembali lagi. Kalau misalkan ada kerusakan atau ada kekecewaan, kita bisa memberikan servis purna jual gitu. Nah, ini yang bisa membuat loyalty konsumen kita bertahan pada produk kita. Lalu yang kedua adalah harga. Harga itu bisa ditentukan dari tiga hal. Harga berdasarkan biaya. Jadi misalkan biaya untuk membuat satu produk ini adalah 10.000. Nah, kita mungkin markup untuk menghitung margin, untuk menghitung operational cost. Jadi misal kita jual sekitar mungkin 30.000 gitu. Untuk menutup distribusi, untuk menutup operasional dan segala macam. Lalu yang kedua adalah berdasarkan nilai yang dirasakan. Nah, ini nilai yang dirasakan itu kadang-kadang lebih banyak kepada barang-barang lifestyle. Misal contoh tas LV, tas Hermes, tas yang mahal-mahal. Itu mungkin secara fitur dan manfaat nggak ada bedanya sama tas-tas yang lebih murah gitu. Cuma karena brandnya itu LV, karena brandnya itu Hermes, um, nilai yang dirasakan oleh pembeli itu berbeda. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Mungkin kopi yang dijual sama Starbucks
sama kopi yang dijual sama Kopi Jago itu harganya jauh beda. Di Starbucks itu 48.000, di Kopi Jago 8.000. Cuma karena ada di Starbucks dan dengan ceritanya misal, oh ini kopi pilihan diambil dari Nicaragua, diambil dari Afrika. Nah, itu bisa memberikan keyakinan dan nilai lebih kepada pelanggan untuk bisa menjustify harga tersebut. Nah, yang ketiga berdasarkan harga pasar. Nah, kalau yang harga pasar ini biasanya untuk barang-barang yang perfect competition atau kompetisi sempurna. Misal contoh beras atau misal kita ngomong barang-barang komoditas gitu ya, barang-barang sembako gitu. Kita kadang-kadang kalau mau jualan beras kan nggak mungkin harganya terlalu jauh daripada warung sebelah gitu. Nah, jadi ada tiga hal dalam menentukan pricing. Lalu yang berikutnya adalah tempat atau distribusi. Gitu. Ini di mana kita bisa berjualan. Banyak mungkin dulu sebelum digital shopping itu menjamur, orang-orang pasti jualannya di mall, di warung, di pasar. Jadi tempat-tempat fisik ya, tempat-tempat retail gitu. Nah, sekarang banyak sekali dari mereka yang sudah pindah ke online gitu, baik Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, TikTok, Gojek dan Grab dan sebagainya. Sekarang orang-orang sudah lebih banyak kembali ke bukan kembali pindah ke online karena dari segi kenyamanan dan mungkin untuk penjual tidak perlu bayar sewa, jadi lebih murah dan bisa memberikan harga yang lebih murah daripada mungkin beli di retail gitu. Lalu yang ketiga, mungkin barang-barangnya adalah barang-barang yang harus dijual lewat agen atau distributor. Misal contoh, kita membuat produk sirup atau kita membuat produk makanan dalam kemasan. Nah, untuk bisa menjangkau warung-warung, untuk bisa menjangkau pasar, untuk bisa menjangkau toko-toko, kita butuh lewat agen atau distributor. Jadi kita menjualnya kepada agen dan distributor. Nah, yang terakhir adalah promosi, 4P yang terakhir. Promosi, disinilah kita mungkin teman-teman melihat, oh ini marketing gitu. Marketingnya adalah iklan, media sosial, event atau acara, atau mungkin diskon, atau mungkin zaman sekarang orang-orang sudah pakai influencer gitu. Namun marketing itu nggak cuma dari promosinya, marketing itu dari awal pelanggannya siapa, produknya seperti apa, harganya bagaimana, tempat atau distribusinya itu lewat mana, dan yang terakhir baru untuk mempromosikan produk ini kita harus seperti apa. Nah, jadi sebagai catatan, cari tahu apa yang pelanggan dan kompetitor Anda lakukan untuk merancang 4P ini. Baik, mungkin di berikutnya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa pelanggan atau konsumen itu punya consumer journey atau perjalanan. Bagaimana dia itu tahu tentang brand Anda sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bisa membeli produk Anda. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Jadi konsumen itu tahu tentang brand Anda. Taunya dari mana? Mungkin ngelihat dari Instagram, mungkin ada SPG-nya, mungkin ngelihat dari Tokopedia, ada yang muncul nih ketika lagi cari di Tokopedia atau di Shopee, dia muncul paling atas gitu. Atau mungkin tahu dari influencer, atau mungkin tahu dari teman. Nah, itu yang paling pertama. Mereka dengar tentang produk atau jasa Anda. Nah, mereka sadar, ketika mereka sadar, mereka mungkin mencari tahu lebih jauh dan menimbulkan minat. Mereka mulai tertarik. Oh, ini kayaknya baju yang saya lihat kemarin di Instagram uh, cocok deh sama style saya. Nah, baru nanti dia akan melihat lebih jauh ke profil Instagramnya gitu. Atau mungkin ada influencer yang mereview, ini makan bakso di sini nih enak banget nih gitu. Apa baksonya tebel-tebel dan uratnya kerasa banget. Nah, dari situ Anda ngelihat kontennya, terus Anda juga jadi lapar ngelihat baksonya, dan kebetulan dekat rumah. Nah, jadi menimbulkan minat. Gitu. Setelah minat tersebut, muncullah yang berikutnya adalah pertimbangan atau consideration. Beli nggak ya? Gitu. Beberapa kali mungkin kalau misalkan di
produk-produk makanan atau minuman itu ada sampel gitu. Jadi makanya mungkin teman-teman bisa melihat SPG itu bagian sampel atau mungkin ada apa namanya kemasan khusus kecil untuk produk baru gitu. Jadi beli apa dapat hadiah apa gitu. Nah, di situ untuk menimbulkan sampel atau menimbulkan pertimbangan. Kita cobain misalkan dikasih coklat sama SPG. Hmm, enak juga nih coklatnya gitu. Kayaknya kita menimbang-nimbang kalau kita beli coklat ini gimana gitu, harganya berapa. Kalau saya lagi diet, oke nggak dengan coklat ini gitu. Jadi banyak hal yang terjadi di dalam pertimbangan tersebut. Dan akhirnya setelah menimbang-nimbang, terjadilah konversi atau conversion, di mana akhirnya konsumen membeli brand Anda. Gitu. Nah, sebenarnya tidak berhenti dari sini. Di belakang itu nanti ada lagi loyalty. Jadi setelah mereka membeli brand Anda dan puas, mereka loyal dengan brand Anda. Lalu mungkin nanti ada tahap berikutnya adalah advocacy. Advocacy adalah mereka menyarankan kepada teman-teman atau keluarga mereka gitu. Oh, kalian kalau mau makan bakso di sini aja nih, di tokonya si ini gitu. Atau mungkin kalau mau beli baju buat naik gunung, beli bajunya di sini aja gitu. Nah, jadi eh, konsumen itu berjalan dari atas sampai bawah. Dan kenapa bentuknya segitiga terbalik? Karena untuk mendapatkan 100.000 pembelian, Anda harus bisa menjangkau bisa jutaan orang. Jadi dari jutaan orang yang tahu tentang brand Anda, mungkin yang minat hanya 100.000. Dan dari ratusan ribu yang minat dengan brand Anda, mungkin hanya beberapa puluh ribu yang mempertimbangkan brand Anda. Dan beberapa puluh ribu yang mempertimbangkan brand Anda, mungkin hanya 1.000 yang membeli brand Anda. Dan ini berbeda-beda dari setiap industri, setiap produk, setiap brand. Perjalanannya ini kurang lebih sama, tapi amount-nya yang berbeda-beda gitu. Dan dari setiap babak itu, dari setiap tahap memiliki cara marketing yang berbeda. Misalkan untuk awareness, ya kita paling gampang adalah pasang iklan di mana-mana gitu, baik mungkin digital atau mungkin offline gitu. Nah, untuk bisa membuat minat, mungkin kita butuh review dari influencer karena membangkitkan minat, atau mungkin kita bisa membuat video edukasi dan membuat live demo contohnya untuk membangkitkan minat. Dan setelah mereka minat di pertimbangan, kita bisa memberikan sampel, kita bisa menggunakan SPG, kita bisa apa namanya memberikan percobaan gratis gitu, trial misal contohnya. Nah, itu jadinya mempertimbangkan dan akhirnya beli gitu. Beli pun masih bisa dipengaruhi dari diskon, dari promo, dari gratis ongkir dan segala macam. Jadi mungkin teman-teman yang sudah punya UMKM, punya bisnis sendiri, mungkin bisa melihat gitu, oh follower saya banyak tapi kok yang beli dikit ya. Nah, itu mungkin bisa dilihat lagi. Kesadaran orang banyak, tapi apa yang tidak membuat mereka menjadi konversi membeli. Nah, itu kita harus lihat lagi tahap-tahapnya gitu. Dan kurang lebih kembali lagi setiap brand berbeda-beda, tapi kurang lebih perjalanan konsumennya itu sama. Oke, next. Nah, lalu untuk membuat sebuah produk atau jasa, kita harus memiliki identitas dan cerita. Ada tiga hal dalam menentukan identitas dan cerita dari produk kita. Yang pertama adalah kontennya edukatif. Tuh. Konten edukatif ini, misalkan contoh bagaimana sih cara pakainya, misalkan kita bikin krim muka yang bisa memutihkan gitu. Nah, itu gimana sih cara pakainya setelah tidur, apa sebelum tidur atau setelah bangun tidur gitu. Atau mungkin resep gitu. Misalnya kita membuat bumbu masak atau mungkin sirup gitu. Nah, untuk bisa diterapkan ya, gimana sih caranya bikin masakannya gitu. Nah, itu ada resepnya. Ada juga content occasion. Content occasion itu apa sih? Content occasion itu yang berkaitan dengan momen-momen di mana produk Anda dinikmati. Misalkan contoh
kita bikin minuman menyegarkan gitu. Nah, kita bikin konten-kontennya ketika momen-momen yang lagi menyegarkan, misalkan lagi lari, capek, kepanasan. Nah, kita minum minuman tersebut gitu. Jadi content occasion. Dan juga bisa juga review dari influencer yang menunjukkan mereka memakai produknya. Nah, setelah edukasi, kita juga mungkin ada konten-konten yang inspiratif untuk meyakinkan. Misal contohnya cerita usaha kita gitu. Oh, ini usaha rumahan, jadi bahan-bahannya alami, bahan-bahannya tidak pakai pengawet, bahan-bahannya semua dibuat dan diproses dengan cinta, dengan sepenuh hati. Jadi kita bisa cerita tentang usaha kita, proses produksinya seperti apa, kualitas dan material yang dipakai, kita mungkin bisa menunjukkan. Misalkan kita bikin baju, oh ini benangnya diambil dari Mongolia atau dari mana gitu dengan syarat-syarat terbaik gitu untuk bisa meyakinkan konsumen kita gitu. Dan ini mungkin kadang-kadang bisa dibantu dari lifestyle influencer. Nah, yang terakhir adalah promosi untuk mendorong. Nah, mungkin konten-konten yang bisa kita push ya penawaran khusus, mungkin paket limited edition, misal kita bekerja sama dengan suatu brand lain atau suatu influencer lain dan kita menggunakan limited edition gitu. Mungkin kita juga bisa paket bundling agar orang bisa mencoba seluruh varian dari produk kita, dan yang terakhir mungkin ada diskon dan voucher. Nah, selalu gunakan storytelling untuk menjelaskan tentang produk Anda gitu, bagaimana cara pembuatannya, Anda siapa gitu, dan juga apa namanya, apa keunikannya gitu. Nah, paling mudah itu sebenarnya untuk produk-produk biasa yang terutama untuk B2C atau untuk konsumen itu uh, jadi biasanya itu komposisinya sekitar 50-40-10. Jadi 50 itu untuk edukasi, 40 itu untuk inspirasi, dan 10 itu untuk promosi gitu. Jadi kurang lebih begitu. Promosi itu nggak boleh kita gunakan terus-menerus kecuali mungkin produk kita adalah produk-produk yang komoditas dan memang harga banget gitu. Dan itu kadang-kadang kan biasanya juga kalau komoditas itu nggak langsung dari konsumen, langsung ke bisnis gitu ya. Oke, baik, mungkin lanjut lagi. Nah, lalu pilih senjata yang tepat, baik online ataupun offline gitu. Sekarang itu orang semuanya lewat online, tapi mungkin ada beberapa hal yang butuh offline gitu. Misal kita jualannya makanan gitu. Makanan mungkin online-nya kita butuh influencer untuk nge-review, tapi secara offline kita juga butuh uh, mungkin komunitas atau event di mana kita menjual makanan kita gitu, dan apa namanya orang bisa trial gitu. Nah, um, di sini key point-nya adalah kita tidak perlu selalu ada di semua media. Pilih channel di mana pelanggan Anda aktif gitu. Misal contoh saya itu dulu membuat bisnis UMKM F&B itu awalnya cuma ada di Instagram dan lewat WA karena semuanya PO dari rumah. Waktu itu saya belum punya tempat, waktu itu lagi COVID, belum punya tempat, kita nggak bisa jualan juga secara offline, jadi semuanya online. Akhirnya kita bikinnya dari rumah dan kita blast iklan di Instagram untuk bisa menggait orang dan nanti connect-nya lewat WA. Jadi orang kalau mau pesan lewat WA gitu. Nah, jadi WA-nya WA bisnis, orang mau pesan, kita take order, besoknya kita kirim gitu. Dan itu sangat gampang sekali gitu. Nggak perlu kita di awal, oh ada di Instagram, oh ada di TikTok, oh ada di apa namanya Gojek, Shopee, Tokopedia gitu. Kita juga harus tahu. Kadang-kadang kalau misalnya jualan makanan, terutama yang apa namanya yang instan, yang sudah jadi gitu, mungkin kan di Tokopedia tidak tepat gitu, di Shopee tidak tepat karena Tokopedia lebih ke barang-barang, Shopee mungkin lebih ke beauty dan fashion gitu. Nah, jadi mungkin lebih banyaknya di Grab atau Gojek gitu. Nah, jadi nggak perlu ada di semua tempat. Ketahui lagi, kembali lagi kepada pelanggan Anda, mereka aktifnya di mana gitu. Kalau kita jualan baju-baju untuk orang tua, mungkin lebih banyak main di Facebook. Kalau misalkan kita jualan untuk baju-baju Gen Z, milenial, mungkin akan lebih banyak main di TikTok gitu.
Jadi selalu berbeda-beda. Next. Nah, ini adalah bagaimana kurang lebih caranya mengukur hasil marketing. Um, Orang-orang mungkin paling bingung ngitungnya gimana sih. Saya mungkin kasih beberapa metrik sederhana gitu. Misal contoh kita punya Instagram atau TikTok atau Facebook dan kita mau fokus di sana, kira-kira metriknya seperti apa? Yang paling pertama yang bisa kita lihat ya terutama pasti penambahan jumlah follower. Yang sehat itu biasanya 10-15% per bulan. Saya paling tidak suka ketika brand itu beli follower karena jadinya nggak kelihatan organik dan kita nggak bisa ngukur gitu. Jadi jadikan ini sebuah challenge untuk brand kalian bisa gimana caranya setiap bulan itu nambah 10-15% jumlah followernya. Dan semakin besar, kalau misalkan sudah mencapai 100.000 follower, nah itu biasanya turun. Jadi misal 5-10% gitu, atau 1-5%. Nah, follower itu kan berkaitan dengan orang yang melihat seperti yang tadi ya gitu. Kayak tadi kita ngomongin funnel itu mereka orang lihat dan orang mungkin mulai minat makanya mereka follow. Nah, kita bisa lihat juga dari jumlah engagementnya berapa dari follower itu berapa sih yang komen, berapa sih yang nge-like, berapa sih yang nge-save, berapa sih yang forward ke orang-orang yang lain. Nah, itu kurang lebih yang healthy itu 5-10% untuk brand yang masih kecil. Kalau brand yang sudah besar, pasti engagementnya lebih kecil lagi. Misal kalau sudah follower ratusan ribu, biasanya mungkin cuma 1-5% engagement. Dan kalau misalkan follower udah di jutaan, biasanya lebih kecil lagi engagementnya. Lalu apa namanya ketika kita misalkan ngomongin tentang sampel gitu, kita mau bisa memberikan sampel atau free trial. um, yang bagus itu biasanya konversi ke salesnya itu 30% dari sampel. Jadi misalkan contoh kita ada SPG jualan bukan jualan, memberikan sampel kepada 100 orang. Nah, kurang lebih 30 orang tuh harusnya um, membeli produk kita. Kalau misalkan nggak beli, nah berarti mungkin bisa dipertanyakan lagi gitu. Apakah SPG-nya yang kurang aktif, atau mungkin produknya yang salah, atau mungkin harga yang salah, atau mungkin tempatnya tidak tepat gitu. Dan yang mungkin yang terakhir, gimana sih caranya untuk mengatur budget marketing? Nah, untuk budget marketing itu secara ideal itu cost marketingnya itu adalah 10% dari harga. Jadi misalkan harga barang Anda adalah 10.000, jadi yang sehat itu Anda alokasikan 1.000 perak dari setiap produk Anda untuk bisa dialokasikan ke marketing. Kadang-kadang mungkin masih bisa lebih mahal karena kalian baru coba. Tapi usahakan gimana caranya cost of marketing itu bisa akhirnya turun di bawah 10% dari harga produk Anda gitu. Itu metrik yang paling sederhana dan bisa kita ukur. Yang lainnya pasti ada reach, ada impression, ada traffic atau leads, ada conversion. Itu kalau misalkan apa namanya kita sudah berbicara tentang marketing yang sudah memakai uh, ad software atau mungkin melalui Meta Ads, TikTok Business Ads gitu. Um, nah, untuk memulai tidak perlu software yang mahal-mahal. Yang penting dicatat angka-angka penting setiap minggu dan kita lihat gitu. Return on investment kita. Misalkan kita mengeluarkan 5 juta untuk pasang iklan di Instagram. Dari 5 juta itu berapa banyak sih yang follow kita, berapa banyak sih yang akhirnya mungkin melakukan pembelian, itu bisa dicek dan gratis dari Instagram, dari TikTok itu bisa langsung lihat gitu ya. Jadi nggak perlu software yang aneh-aneh, gampang banget, terutama kalau untuk digital. Kalau misalkan kalian nggak dari digital, berarti secara manual harus dilihat seperti SPG atau mungkin event. Itu harus dilihat penjualan versus berapa orang yang sudah terekspos. Next mungkin. Nah, yang paling penting adalah konsistensi, bertahan dan berkembang. Selalu bangun database.
Ketika kalian sudah menemukan pelanggan yang tepat, fokus kepada mereka dan orang-orang terdekatnya. Lalu coba dari kecil dan perlahan naik. Bukan kalian karena brand baru harus menghabiskan uang besar di awal. Yang penting konsistensi dan bisa menjaga penawaran yang sama hingga ke masa depan. Kalau misalkan kalian buang uang di depan, nanti akhir-akhirnya di belakang kalian nggak bisa sustain, itu susah. Contohnya mungkin yang sekarang lagi banyak itu Gojek dan Grab itu kan akhirnya sekarang mulai tidak sustain karena mereka sudah buang duitnya besar di awal gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Bisa nggak kalian menjaga penawaran hingga ke masa depan? Lalu yang ketiga adalah jaga kualitas dan pelayanan. Selalu hargai ulasan, benahi dengan cepat, dan berikan kepuasan purna jual agar pelanggan kembali membeli. Nah, paling gampang itu adalah mempertahankan pelanggan lama daripada mencari yang baru gitu karena mereka biasanya sudah tahu dan kenal dan percaya dengan brand kalian. Jadi jangan sampai kepercayaan pelanggan itu menghilang. Dari situlah akan muncul pelanggan-pelanggan yang baru. Next. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu ya dari saya untuk mengulas marketing UMKM. Semoga membantu teman-teman untuk bisa mengerti fundamental marketing seperti apa. Dan kalau misalkan ada pertanyaan dan ingin mendalami kurang lebih salah satu subjeknya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Reno untuk pemaparan materinya. Ini kalau saya dengar tadi materinya daging semua ya Pak ya. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya, materinya ini itu dilihat dari dua sisi, yang mana itu dari sisi pengusaha, kita harus ambil langkah seperti apa, kemudian kita juga melihat dari sisi konsumennya. Kita harus mengenal lebih dulu untuk membaca konsumen ini kebutuhannya apa gitu. Jadi untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kita akan buka Q&A. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh langsung raise hand atau ditulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan untuk yang memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Gitu. Mungkin Pak Reno mungkin bisa sambil istirahat, bisa minum-minum dulu Pak sambil kita tunggu Bapak Ibu memberikan pertanyaan Pak. Aman-aman, sudah uh, terkendali di sini. Oke Bapak Ibu, kita buka Q&A. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja diketik. Akan saya bacakan untuk pertanyaannya ke Bapak Reno. Ini saya baca ada pertanyaan ya di kolom komentar ya dari Ibu Yesi Bonita. Um, dengan pengalaman saya sebagai Head of Marketing saat ini dan apa yang dipaparkan pada materi tadi, proses mana yang paling tricky atau paling kompleks untuk mencuri perhatian pelanggan? Nah, thank you pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Um, Proses itu menurut saya kembali lagi dari brandnya gitu ya. Karena challenge yang dihadapi brand mewah versus challenge yang dihadapi oleh brand yang mungkin lebih murah itu berbeda gitu. Mungkin apa namanya challenge-nya setiap brand, setiap produk, setiap jasa itu sulit. Namun sebenarnya menurut saya yang paling gampang itu adalah yang paling susah itu adalah tahap meyakinkan gitu. Tahap untuk bisa mengkonversi mereka menjadi pembeli. Itu menurut saya yang paling susah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan awareness atau mendapatkan orang sadar tentang produk kita itu gampang. Ya. Kita bisa push di iklan, kita bisa tampil di mana-mana. Tapi setelah orang melihat sampai akhirnya mereka membeli, itu proses yang cukup sulit dan kita harus spending mungkin lebih banyak gitu. Baik misalkan kita melakukan event atau kita melakukan sampel atau kita melakukan contohnya demo masak atau demo penggunaan produknya itu lebih sulit karena harus lebih intens lagi, harus lebih banyak lagi yang dijelaskan ketika kita mau menjual suatu barang atau jasa.
Nah, jadi karena lebih tricky itulah eh, kita lebih susah untuk bisa melakukan konversi tersebut. Begitu, terima kasih. Oke, terjawab ya Ibu Yesi Bonita. Pertanyaannya mantap Bu Yesi. Jawabannya juga sudah dipaparkan jelas oleh Bapak Reno. Baik Pak Reno, di sini ada pertanyaan kedua dari Bapak Rahman. Mohon izin cara berpromosi secara organik yang baik dari pelaku usaha kecil secara bertahap agar sustain dan bertumbuh. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Reno? Baik, terima kasih Pak Rahman. Organik ya. Organik itu tuh berarti sama sekali tidak spending atau mungkin spendingnya sangat minimum gitu ya. Menurut saya memang pada dasarnya marketing itu spendingnya memang harus dijaga untuk tetap konsisten, tidak bisa besar di depan terus kecil di awal. Jadi kalau organik itu paling gampang adalah ya tadi saya bilang tentukan pelanggan Anda, mereka gedenya di mana. Um, Misal saya sebagai contoh saja ya, kita jualan produk make up untuk ditargetkan kepada perempuan dengan usia mungkin remaja sampai mungkin 30 tahun. Nah, kita harus lihat mereka itu berarti perempuan itu aktifnya di mana sih? Contoh aktifnya di TikTok gitu. Nah, kita harus banyak bikin konten di TikTok. Kontennya tentang skincare, tentang beauty lifestyle, tentang apa namanya banyak konten-konten yang mungkin bisa menjelaskan kenapa sih penting merawat wajah, kenapa sih penting merawat apa namanya tampil cantik gitu. Jadi fokus kepada tiga hal yang tadi saya sudah bilang, edukasi, inspirasi, dan promosi. Gitu. Jadi mungkin bikin konten aja, yang paling sering tuh bikin konten. Selalu setiap hari kalau bisa keluarin konten baru, keluarin konten baru, keluarin konten baru. Dan akhirnya nanti dengan sendirinya itu bisa grow ya. Dan ya pasti kalau misalkan saya boleh nasihat, spending sedikit untuk ads misalkan 500.000 atau mungkin 1 juta atau mungkin beberapa juta untuk 1 bulan, dan itu selalu diukur dari jumlah penjualan yang terjadi. Kembali lagi saya tadi ingatkan, kalau bisa marketing itu secara bagus itu di bawah 10% dari harga jual. Jadi kita jualannya berapa bulan ini dikali harganya. Nah, 10%-nya itu adalah budget marketing. Tapi untuk barang-barang di awal, produk-produk dan jasa yang baru launching, mungkin akan sedikit lebih besar. Misalkan saya pernah dulu launching suatu produk, budget marketingnya itu bisa 40-50% dari harga jual gitu. Tapi setiap tahunnya akhirnya turun hingga nanti sweet spotnya adalah di bawah 10%. Tuh. Thank you Pak Rahman. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bu Benita. Oke. Boleh Bapak, saya bacakan lagi dari Ibu Firly dari PSMTI Pusat. Selamat siang Bapak Reno, izin bertanya bagaimana menurut Bapak agar UMKM bisa beradaptasi dengan tren konsumen yang terus berubah? Ya, thank you Bu Firly. Kembali lagi, saya tadi sudah bilang di awal dan saya sudah bilang di akhir, marketing adalah fokus kepada pelanggan. Jadi Hmm. selalu kita lihat konsumen itu apa namanya trennya kemana gitu. Yang sekarang lagi, misal saya ngambil contoh tren ya, yang sekarang lagi naik itu terutama di milenial dan Gen Z itu adalah main padel. Nah, gimana misalkan kita sebagai bisnis pakaian bisa masuk ke sana? Nah, dengan cara mungkin konten-konten kita misalkan lagi main padel gitu, atau mungkin kita bisa masuk kepada event-event padel gitu. Jadi eh, kembali lagi apa sih yang lagi trending gitu? Apa yang lagi viral gitu? Nah, itu selalu terutama kalau misalkan ada orang marketingnya di UMKM atau bisnis Anda, itu selalu ngikutin tren itu tiap hari itu
kayak gimana sih, apa sih yang lagi naik, apa sih yang lagi dibicarakan. Itu bisa selalu kita jadikan konten, ya itu bisa kita jadikan pelajaran behaviornya ini lagi kemana gitu. Jadi selalu aktif dalam identifikasi. Mungkin bisa dilanjut Bu Benita. Oke, baik, sudah terjawab Ibu Firly. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Amel. Kalau harus memilih satu prinsip marketing yang paling penting, menurut Bapak Reno, apa dan mengapa? Terima kasih. Baik, thank you. Eh, Bu Amel ya. Em, Kembali lagi, seperti yang tadi saya bilang, customer is king. Pelanggan adalah nomor satu. Tanpa pelanggan itu kita tidak bisa mendapatkan uang, kita tidak bisa mendapatkan pendapatan gitu ya. Jadi eh, kita start dari pelanggan, kita understand mereka seperti apa, kita end pun dengan pelanggan. Setelah pelanggan mencoba, setelah pelanggan membeli, reviewnya seperti apa, um, apa namanya, ulasannya seperti apa yang perlu dibenahi. Selalu kembali lagi, rodanya seperti itu, gitu, dari pelanggan untuk pelanggan, gitu, karena mereka yang tahu, gitu. Kadang-kadang mereka juga nggak tahu, dan itu jadi tugas kita untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka mau. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Kalau misalkan kita tidak bisa menjawab keinginan atau kebutuhan mereka, maka mereka nggak akan beli gitu produk kita. Oke, baik, Mungkin ada terima kasih Pak pertanyaan, Reno. Ya, ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Niko nih ya. ya, apakah AI bisa menjadi game changer bagi para pelaku UMKM, utamanya yang masih baru merintis? Nah, monggo nih Pak Reno Oke, menjawab. thank you Pak Niko. Menurut saya ini pertanyaan bagus sekali dan apa namanya, em, bisa sangat merubah dan membantu kita ya. Saya sendiri pun em, banyak sekali menggunakan AI. Em, jadi apa namanya, saya tidak malu dengan perubahan itu dan saya kadang membutuhkan. Saya berlangganan premium untuk beberapa AI. Misal contoh yang pertama, AI ChatGPT. ChatGPT itu menurut saya yang paling powerful dan paling bisa membantu. Kalau misalnya kita ada pertanyaan, misal contoh, saya mau jualan sayur di online, gimana menurut kamu, gimana kontennya gitu. Nah, dari situ ChatGPT bisa membantu kita sekali gitu. Kalau misalnya kita bisa menjelaskan tentang brand kita seperti apa, produk kita seperti apa, jualannya di mana gitu. Bisa membantu dari segi konten, bisa membantu dari segi strategi, bisa membantu dari segi banyak hal lah ya yang berkaitan dengan penyusunan marketing. Tapi tidak bisa apa ya, mentah-mentah kita dengerin semua dari ChatGPT. Pasti harus kita saring dan kita lihat lagi ini relevan nggak sih kadang-kadang sama bisnis kita. Karena kadang-kadang jawabannya ChatGPT itu sangat general, sangat generik, dan kita harus saring. Lalu yang kedua yang saya punya itu ada AI pembuatan gambar dan video. Berkali-kali kadang saya butuh konten untuk apa namanya, digital presence saya lah ya, baik itu Instagram atau TikTok. Itu saya karena berlangganan dengan AI ini, saya bisa bikin gambar dengan cepat tanpa harus membayar orang untuk menjadi model, tanpa harus membayar uh, photoshoot atau videographer atau segala macam gitu. Jadi AI ini sangat gampang sekali untuk bisa membantu saya membuat konten-konten tersebut. Lalu yang ketiga adalah saya punya berlangganan lagu gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh jingle, kita butuh apa namanya, orang yang ngomong gitu kan. Kadang-kadang kalau kita berjualan secara komersil kan kita tidak boleh menggunakan lagu yang hak ciptanya ada gitu ya. Sekarang restoran aja mau putar lagu harus bayar royalti gitu. Jadi apa namanya, itu salah satu yang juga saya pakai. Jadi ke depannya sangat butuh gitu. Bahkan
kalau misalkan mau ditambahin lagi ada AI yang bisa membantu membuat kita bikin grafis, visual gitu. Misalnya contoh Canva. Canva sekarang kalau premium itu ada AI-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin poster, kita mau bikin apa namanya desain voucher, mau bikin desain promosi apa segala macam, itu udah bisa 5 menit langsung jadi gitu. Dan itu bisa langsung kita bawa ke percetakan dan kita print. Jadi AI itu sangat-sangat bisa membantu dan saya bisa sarankan kepada teman-teman pelajari caranya, terutama yang bisa membantu pembuatan strategi dan konten marketing gitu ya. Dan kedepannya pasti uh, menurut saya AI akan lebih banyak membantu kita gitu dan bisa lebih memudahkan dan bisa mengurangi cost daripada kita hire desainer, kita hire fotografer dan segala macam. AI bisa menjawab setidaknya 60-70% dari kebutuhan kita. Mungkin begitu. Oke, baik Pak Reno. Nah, ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Niko. Iya, Prinsip marketing apa yang harus kita utamakan bila usaha kita mempunyai segmen yang sangat khusus, misalnya catering vegan? Nah, ini kan terbatas ya Pak ya, kalau kita iya. ketahui. Nah, bagaimana, apakah itu memudahkan atau malah menjadi sebuah kesulitan? Silahkan Pak Reno. Oke, thank you. Pak Niko, mungkin ini juga ini ya kali ya Bu Nita, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Jadi segmen yang sangat khusus itu menurut saya sangat menarik. Saya pun di dunia F&B, segmen pasar saya itu mungkin nggak spesifik catering vegan ya, tapi saya cukup spesifiknya di hidangannya gitu. Saya itu bikinnya F&B-nya itu Italian Asian restaurant. Jadi sesuatu yang fusion. Jadi misal kayak chicken katsu sama carbonara gitu atau mungkin apa namanya spaghetti aglio olio dengan sambal matah gitu. Nah, itu kan lumayan spesifik gitu ya. Nah, menurut saya um, spesifik itu kalau misalkan kita tahu ada pelanggan dan ada marketnya itu bisa berkembang dan apa namanya menjadi tren sendiri gitu. Nah, yang paling penting kembali lagi ya pasti kita harus tahu kalau misalkan kita mau jualan catering vegan atau saya mau jualan Italian Asian fusion food itu saya jualnya harus kemana gitu. Nah, Hmm. yang paling penting adalah kita tahu pelanggannya, kita tahu misalkan mereka hobinya apa. Misal contoh catering vegan pasti menurut saya orangnya sehat-sehat gitu kan, orangnya melakukan olahraga. Nah, kita lakukan aktivasi di tempat di mana mereka misalkan olahraga. Contoh yang lagi naik sekarang ya tadi saya bilang adalah padel gitu. Kita bisa misalkan kerjasama sama event padel ini kan lagi banyak. Atau misalnya kita kerjasama sama lapangan padel untuk buka pop up. Jadi misalkan apa namanya ini main padel terus kita bisa jualan makanan vegan. Atau kalau misalnya itu catering, kita fokus ke kantor-kantor yang banyak Gen Z-nya yang lebih banyak fokus terhadap makanan dan minuman sehat. Misal kantor-kantor yang bergerak di bidang sustainability atau misalkan kantor-kantor yang bergerak di bidang apa ya namanya healthy foods, bukan healthy foods, mungkin lebih ke healthy living, mungkin vitamin atau obat-obatan gitu, atau mungkin kantor-kantor yang fokusnya ke olahraga gitu. Nah, kita bisa masuk ke sana dan kita bisa menawarkan catering healthy option gitu untuk kantor-kantor tersebut gitu atau komunitas gitu, komunitas komunitas vegan, komunitas lari, komunitas nge-gym gitu. Kita juga bisa kerja sama-sama gym untuk bisa masuk mungkin memberikan program jadi dibanding sama gymnya setelah kelas gym mungkin bisa masuk cateringnya dan segala macam jadi kembali lagi kita harus tahu orangnya di mana gitu. Setelah kita tahu menurut saya uh, semua itu bisa dijual yang penting kita tahu marketnya di mana begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Reno sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sekalian.
Kesimpulan pada hari ini sebelum kita closing ya Bapak Ibu ya. Jadi pemaparan yang sudah disampaikan sama Bapak Reno ini mengenai yang pertama itu mindset marketing, punya catatan khusus bahwa marketing itu berhasil ketika orang lain bilang bahwa produk atau jasa kita buat itu adalah bagus. Jadi tidak melulu marketing, tidak berarti iklan atau promo saja begitu. Nah, kemudian untuk kesimpulan selanjutnya, kita sebagai pengusaha juga harus mengetahui pelanggan-pelanggan kita, calon-calon pelanggan kita yang mana bisa dilihat dari kita, ciri khasnya pelanggan, baik itu dari faktor usia, pekerjaan, gaya hidup dan seterusnya. Kemudian kita harus pandai-pandai menganalisa kompetitor. Karena seiring berjalannya waktu, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Reno, kita harus melek nih, baik dari segi manapun, dan kemudian kita harus mempunyai keunikan tersendiri, dan kita harus menggali keunikan untuk kita bangun. Dan yang kemudian sebagai kesimpulannya adalah kita harus pandai merancang merek kita sendiri dari faktor produk atau jasa, kemudian harga, tempat atau distribusi, dan promosi. Dan punya catatan khusus juga, kita harus cari tahu apa pelanggan dan kompetitor yang dilakukan untuk perancang ini, supaya ya tadi yang disampaikan ya, jadi punya keunikan tersendiri. Begitu. Selain itu juga kita harus mengetahui perjalanan seorang konsumen yang sudah diajarkan sama Bapak Reno di materinya, bahwa di situ ada segitiga terbalik yang mana itu kita harus lihat dari kesadarannya dulu, minat, pertimbangan, baru kita konversi untuk mengambil kesimpulan bahwa konsumen ini membeli brand kita begitu. Jadi setiap tahap memiliki cara yang berbeda untuk ditingkatkan, dan kita bisa fokus di mana yang dibutuhkan begitu. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya itu kita harus punya trik identitas dan cerita ya. Tadi ada pembagian dari persentase Pareno 50, 40 dan 10 ya Pareno ya. Jadi 50 itu untuk mengedukasi, 40 itu menginspirasi, dan 10 itu untuk mempromosikannya. Begitu. Baik, Bapak Ibu, di penghujung acara webinar eksklusif ini kita akan tutup. Namun sebelumnya kita boleh dibantu untuk on kamera terlebih dahulu. Kita mau ambil sesi dokumentasi untuk agenda hari ini. Boleh dibantu Bapak Ibu? Mungkin dibantu untuk di layarnya. Silakan diaba-aba aja, Kanita. Ya, jelas Bapak Riko. Boleh dibantu untuk on cam semua Bapak Ibu? Kita akan ambil sesi dokumentasi. Oke, di sini ada dua slide. Saya izin untuk ambil satu kali lagi. Oke, sudah selesai untuk dokumentasinya. Bisa kita tutup pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah join pada kesempatan webinar eksklusif hari ini. Kita akan jumpa lagi di Reboan di kesempatan lain hal. Dan selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you Terima semuanya. Semuanya. kasih, terima kasih. Terima kasih.